Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis ke-23. 23 ya. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu 23. Ya, ini terima kasih kepada pengurus sudah menyiapkan meja ini. Ya. Ya, kan lebih enak kalau di meja begini. Bisa agak lama saya duduknya. Udah ya, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'un nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Ini mungkin kegedean ini. Iya, storing ya. Ya, bentar saya atur ininya agak kencang. Baik, hadis yang kedengeran kan? Kedengeran Bapak Ibu ya. Hadis yang ke-23 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Selain Imam Muslim juga ditemukan hadis ini ada di Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Tirmizi. Ya. Jadi secara umum hadis ini sahih. Ini suaranya kok keluar malah ya. Dalam kedengaran Ibu, di belakang dengar enggak, Bu? Dengar, Bu ya? Dengar, iya. Saya khawatir enggak dengar, capek-capek ngomong enggak dengar. Ya. Secara umum hadis ini sahih. Ya, baik. Kita terjemahkan dulu hadis ini. An Abi Malik Al-Haris ibnu Asim Al-Ash'ari. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris. Ya. Jadi ada dua sahabat Nabi yang agak dikenal dengan Ash'ari ujungnya. Ada Abu Musa Ash'ari, yang kedua ini Abu Malik Ash'ari. Nah, gitu ya. Jadi Ash'ari ini nama kabilah ataupun boleh disebutkan klan. Klan itu apa ya? Keluarga, marga boleh. Klan itu marga. Ash'ari ya. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris bin Asim. Nama Abu Malik ini Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata bahwasanya baginda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru di sini adalah bersuci. Nah, nanti kita jelaskan apa beda at-tuhur maka fathah dengan tuhur. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan al-wudu. Nah, kalau jelaskan kalau wudu berarti ya berwudu sebagian dari iman. Di sini aja tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Kata-kata syatrun itu bisa dimaknai separuh. Ya, kalau setengah mungkin agak sedikit strek. Setengah itu ya separuhnya satu ya setengah gitu. Tapi kalau separuh bisa sepertiga, bisa 2/3 gitu. Dipahami nggak? Sebagian itu. Ya. Meskipun dikatakan separuh, ya syatrun di sini dikatakan banyak maknanya,
nisfun, tapi saya lebih cenderung ini maknanya sebagian. Ya. Karena bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/3 kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah, kalimat thayyibah, tamlaul mizan akan memenuhi timbangan. Timbangan di mana? Di akhirat. Ya. Wa subhanallahi walhamdulillah, bahkan diulangi lagi kata tasbih subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya akan memenuhi, memberatkan maksudnya. Au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, selain memberatkan timbangan juga akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Nur biasanya cahaya yang tidak panas. Contohnya cahaya apa? Bulan. Bulan panas enggak cahayanya? Enggak. Kalau cahaya yang panas itu dia, nanti kita lihat. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti. Bukti ya. Atau bukti, bisa juga saksi. Wassabru diyaun, dan sabar itu sinar. Nah, makanya saya bedakan. Kalau tadi nurun cahaya, kalau dia sinar, ya kan? Meskipun di Indonesia itu sama aja ya, sinar sama cahaya ya. Tapi kalau di Arab beda. Nur itu cahaya bulan, nur. Ya. Cahaya muka orang yang habis wudu itu nur, ya. Tapi kalau sinar matahari yang terik panas disebut dengan dia. Biasanya kalau ketemu sinar matahari sama bulan, menang yang mana? Matahari, karena lebih kuat ya. Dia ya. Dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa hadisnya dia, bahasa Arabnya dia. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi penolongmu. Saksi, hujjatun laka itu bersaksi kebaikanmu. Au alaika, atau Quran sebaliknya menjadi saksi buruk atasmu, kan gitu. Jadi Quran punya dua dimensi nanti, bisa bersaksi baik buat kita, bisa bersaksi buruk buat kita. Kulun nasi yakdu, semua orang pasti berlalu. Berlalu maksudnya apa? Mati. Tinggal giliran kan gitu. Dan perlu diingat, ajal tidak melihat daftar urut. Ya. Ajal tidak melihat daftar urut. Oh, yang tua dulu, enggak gitu. Yang ada daftar cabut. Oh, ini memang bagiannya duluan dia, meskipun dia umurnya baru 30, lewat. Yang muda jangan jumawa, apalagi yang tua kan gitu. Kalau tua masih jumawa aja ya berarti belum berpikir gitu. Ya, kata Nabi kan salah satu tanda mati apa? Apabila rambut sudah beruban dan badan sudah tidak kuat lagi. Nah, coba lihat masing-masing ubannya ada berapa di badan. Kalau banyak ubannya berarti udah tanda itu deket. Nah itu deketnya nggak tahu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak tahu. Fabai'un nafsahu wa mu'tiquha wa mubikuha. Nah, setiap orang ini yang berlalu, maka ada orang yang menjual dirinya. Kata baik, nanti kita jelaskan kok ada menjual diri. Tapi menjual diri ini dalam konteks menghabiskan waktu hidupnya. Iya. Jadi orang yang menghabiskan waktu itu seperti orang menjual. Famu'tiquha, ada yang membebaskan jiwanya. Siapa itu yang membebaskan? Orang-orang yang soleh, ya. Au mubikuha, atau yang merusak, ya, merusak jiwanya atau dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Coba kita pahami hadis ini. Kalau mau dikasih judul hadis ini, judulnya ya tentang apa? Amal-amal soleh atau pokok-pokok amal soleh. At-tuhuru syatrul iman. Coba kita lihat. Bersuci itu sebagian iman. Ada 2 makna yang dipahami ulama. Yang pertama tuhur dalam konteks fisik. Apa itu? Ya seperti mandi, apalagi bersuci ya. Ada mandi, ada wudu, apalagi selain wudu dan mandi. Ada tayamum, membersihkan najis, itu tuhur.
Makanya dibedakan kalau pakai domah tuhur itu bersucinya, tapi kalau pakai fathah tohur itu alatnya air dan yang lainnya ya. Tetapi makna yang kedua, nah ini dia. Tuhur di sini artinya apa? Non fisik, yaitu meninggalkan dosa. Bitarkiz dzunub. Orang yang meninggalkan dosa berarti dia membersihkan diri. Nah, ini dikuatkan dengan ayat surat Al-A'raf ayat 82 ya. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka para pengikut Nabi orang-orang yang membersihkan diri. Ini ketika konteks ayat ini kan konteks kaumnya Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut itu atau nabi yang lain juga banyak, kebanyakan mereka pengikut para nabi ini memang dianggap orang yang membersihkan diri. Kenapa? Tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau kita lihat konteksnya kaum Nabi Lut ini sekarang sudah mulai nih di berbagai negara banyak gerakan LGBT. Hati-hati Bapak Ibu ya, LGBT ini hati-hati. Anak-anak kita di Bandar Lampung sudah banyak Bapak Ibu, termasuk di kota kita ini ya. Hati-hati anak kita awasi. Makanya kata Nabi idza ra'aitum man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Apabila kalian melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh pelaku dan korbannya. Orang bertanya, bunuh di sini maknanya macam-macam, bisa juga isolasi. Kalau zamannya Abu Bakar dibunuh beneran, dihukum mati. Saya heran dengan Nabi mengatakan bunuhlah pelaku dan korban. Biasa kan pelaku yang ini kan ya. Ternyata saya diskusi dengan psikolog di Jakarta, orang yang pernah jadi korban LGBT dia akan jadi pelaku berikutnya. Paham? Nah itu, jangan sampai anak kita jadi korban, nanti dia akan jadi pelaku. Beda dengan perkosaan itu ya. Kalau ini beda nih, makanya luar biasa nih. Anak-anak yang tadinya nggak tahu tentang LGBT, ketika dia jadi korban, dia akan menjadi pelaku. Kalau sudah jadi pelaku akan mencari korban berikutnya. Ya makanya itulah ya, penyimpangan ini penyakit yang perlu disembuhkan. Maka apabila kita melihat ada orang menyimpang, dekati. Dalam konteks apa? Kita luruskan kembali. Tapi nggak gampang ternyata meluruskan orang-orang seperti ini. Ini miris Pak, kota-kota besar seperti Kuala Lumpur tidak sebaik Jakarta. Apalagi Bangkok ya. Waduh, itu ada namanya Lady Boy, tahu Lady Boy? Casingnya perempuan, jeroannya laki. Tahu? Tahu ya? Istilahnya Lady Boy. Nggak bisa dibedain tuh cakepan Lady Boy sama ibu-ibu, yakin. Oh iya. Jadi saya kadang-kadang ya Allah begini ya. Dan itu juga terjadi di ibu kota negara yang mayoritas Islam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tuhur di sini adalah apa? Bersih dari dosa, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Meskipun salah satu cara membersihkan diri secara fisik adalah dengan cara berwudu kan gitu. Kita nggak boleh sholat kalau belum berwudu. Kita nggak boleh tawaf kalau belum berwudu. Ya, orang yang secara fisik suka dengan bersuci, insya Allah akan bersih batin, lahir dan batinnya. Karena ulama-ulama terdahulu itu menjaga sucinya Pak. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Kalau kita kan wudunya pas mau sholat. Ya, itu pun wudunya di masjid, bukan di rumah.
Iya, kan sunnahnya di rumah wudu itu, bukan di masjid Pak ya. Bu ya. Sunnahnya wudu itu di mana? Di rumah, bukan di masjid. Ya kalau lagi batal di masjid, wudu di masjid. Orang yang ngambil wudu dari rumah berjalan menuju masjid itu setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan itu hadisnya itu. Jadi kalau ada orang berpikir udahlah wudu di masjid aja, kenapa? Biar murah meriah, di rumah kan biar nggak dapat ini ya. Nah itu ya diluruskan tuh, saya luruskan ya. Jadi sunnahnya itu wudu di mana? Di masjid, di rumah ya, bukan di masjid, mohon maaf. Jadi masjid lagi. Ya kalau batal ya beda lagi. Yang penting mulai dari rumah. Ya. Wa qala al-imanu naw'ani, disebut dengan bagian dari iman. Iman ini ada dua. Apa namanya? Operasionalnya. Apa iman itu? Pertama, fi'lun, melakukan perbuatan. Mengerjakan maksud. Yang kedua, watarkun, meninggalkan. Nah itu, ini nyetel nih. Melakukan dan meninggalkan. Harus sejalan. Kita mengerjakan sholat, maka orang ini sudah dikatakan beriman, ya. Dia ngerjain sholat, puasa, ya, dan perbuatan-perbuatan perintah lainnya itu dilakukan, berarti dia ini meneguhkan iman. Kemudian dia juga meninggalkan yang dilarang, harus nyetel, harus bareng itu. Gak mungkin rajin sholat juga dia rajin mencuri, mungkin gak? Agak susah Pak. Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Iya. Wih, dia ya kadang-kadang kan kita menilai orang dari fisik ya. Bajunya gamis, ya kan? Terus apalagi pakai peci haji kan gitu. Oh belakangan ketangkep koruptor ternyata, ya. Apa ada yang salah dengan bajunya? Tidak. Yang salah yang make gitu kan. Iya. Jadi saya pernah debat dengan orang di Mesir ya. Kita pernah diejek karena sering pakai sarung nih. Saya pakai sarung. Ini orang Indonesia ini nggak tahu diri kenapa. Makan pakai sarung, tidur pakai sarung, ya. Apalagi mau ke kamar mandi pakai sarung. Nah, saya balikin lagi, kamu juga orang Arab sama. Ya tidur pakai gamis, makan pakai gamis, ya, ke WC pakai gamis, apa bedanya? Nggak ada beda. Karena itu pakaian yang penting menutup aurat. Jadi jangan sampai ada orang pakai gamis merasa lebih baik dari yang pakai sarung. Yang pakai sarung jangan merasa lebih baik dari yang pakai gamis, begitu. Kalau yang nggak pakai sarung nggak pakai gamis, ya itu orang nggak sholat berarti. Ya, kalau nggak pakai nggak sarung, ya. Ya sholat tentukan dengan adab, ya. Kalau di rumah oke lah. Tapi kalau di masjid sholat pakai training cocok nggak? Kira-kira sholat pakai training di masjid, nah, kurang adab lah kalau menurut saya itu. Ya. Fanisfuhu fi'lul ma'murat wa nisfu tarkul mahdhurat. Yang namanya iman ada dua konsekuensi. Yang pertama melakukan perintah sebagiannya dan sebagiannya meninggalkan larangan. Enggak bisa kita hanya mengerjakan perintah di sisi lain mengerjakan larangan, enggak boleh. Atau kita meninggalkan larangan tapi tidak mengerjakan perintah. Sejalan dua ini. Enggak bisa itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, iman itu terbentuk dari dua, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Coba kita lihat, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata-kata atau kalimat thayyibah alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi, apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ada dua kata yang ringan diucapkan oleh lidah kita,
tetapi berbobot dalam timbangan akhirat. Yang pertama subhanallah, segala puji bagi Allah. Yang kedua alhamdulillah, maha suci Allah. Yang kedua alhamdulillah, segala artinya Allah yang maha segala puji bagi Allah. Ini dua kalimat sering kita remehkan, tapi di hadis ini Nabi sampaikan kalimat thayyibah jangan Anda remehkan. Kenapa? Ternyata memberatkan timbangan. Itu sebabnya sebisa mungkin Anda baca kalimat-kalimat ini kapanpun, ya, dimanapun. Tapi tentu lihat tempatnya. Kalau kita lihat, ya, kalau saya lihat, ya mohon maaf ya, di negara-negara Timur Tengah itu, terutama di kampus-kampus Islam itu, saya lihat dosen-dosen itu kemana-mana bawa tasbih dibaca. Jadi kalau di luar itu, kalau di waktu saya kuliah itu, orang di bus sambil nunggu bus di halte bawa Quran kecil itu biasa. Nunggu bus kan lama tuh, bisa 1 jam, bisa setengah jam, itu baca. Ya, di kita ini kalau kira-kira bawa Quran sambil nunggu Grab atau ojek itu kayaknya susah itu. Bahkan bisa jadi dibilang, sok banget sih. Di sana sambil diri, gelantungan di bus baca Quran itu biasa. Karena menginginkan tidak ada waktu terlewat kecuali dengan diisi zikir. Salah satu zikir adalah kalimat thayyibah dan juga baca Al-Qur'an. Ya kalau di bus boleh, tapi kalau di kamar mandi janganlah, ya. Jadi waktu-waktu kita nunggu bus, makanya sekarang bisa kita kerjakan Pak, HP itu bisa dipasang Quran Android, ya. Iya, jangan chat melulu yang dibaca, Quran baca itu. Bahkan bisa nandain kapan terakhir baca di Quran Android. Gimana Tad hukumnya? Kan nanti kalau saya ke WC bawa HP, ya kan jangan dibuka aplikasinya. Iya kan? Aplikasinya jangan dibuka. Sama juga isi perut kita selama masih di perut najis enggak? Najis enggak? Enggak. Kalau udah keluar baru najis. Iya. Tiap hari kan kita bawa isi perut nih. Iya. Iya kan? Selama dia enggak keluar enggak najis. Tapi kalau dia keluar najis. Aplikasi selama tidak dikeluarkan di tempat itu maka hukumnya belum ada. Tapi kalau dia ditampilkan ketika di WC, itu hukumnya berlaku. Kedua, jangan pasang ringtone-nya ngaji, baca Quran kalimatnya jangan. Ya, saya tidak menganjurkan, bahkan saya lebih cenderung mengharamkan kalau saya. Karena lagi di WC ringtone-nya subhanallah alhamdulillah, itu zikiran di mana itu? Baca Quran. Kadang-kadang orang kita ini berpikirnya tidak realistis, ya. Pengen dibilang Islami tapi nggak paham. Ringtone-nya Yasin, panjang banget. Iya. Atau ayat Al-Quran satu ayat kursi misalkan. Lah kalau ketika dia dapat ringtone bersuara itu ternyata belum selesai bacanya diputus, kita sudah kurang bijak gitu. Jadi lebih baik tidak usah membuat ringtone dari ayat-ayat Al-Quran maupun kalimat-kalimat toy. Saya tidak anjurkan, bahkan lebih cenderung saya melarang. Biasa aja lah, ringtone yang bunyi-bunyi yang standar aja, suara lonceng atau apa silakan. Ya, itu jadi biar paham itu. Jadi kata-kata alhamdulillah ini bukan hanya alhamdulillah sebetulnya yang memenuhi timbangan, tetapi ada kalimat thayyibah yang lain. Apa? Tasbih. Yang disebutkan dalam hadis yang saya baca. Bisa juga apa? Istighfar masuk. Cuman kenapa yang dicontohkan Nabi ini alhamdulillah? Karena alhamdulillah ini mengungkapkan ungkapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Karena yang namanya syukur dengan lisan itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, di awal bulan alhamdulillah, di tengah bulan alhamdulillah, di akhir bulan alhamdulillah. Jangan di awal bulan alhamdulillah,
ya di akhir bulan, masya Allah, udah habis ini, ya bekalnya. Nah, itu susah itu. Dalam situasi apapun, bacalah alhamdulillah dalam konteks kita bersyukur kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu, ya, dilanjutkan oleh Nabi, ya. Walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kata-kata maha suci Allah dan alhamdulillah ini tamla'ani, akan memenuhi. Au tamlau ini keraguan dari si perawi. Au tamlau ma bainas samai wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa ya? Ya, memenuhi langit dan bumi itu apa? Secara jujur Bapak Ibu, semua kata-kata yang kita ucapkan sepanjang hidup kita itu akan terekam. Tahu nggak itu? Terekam. Oleh apa? Oleh alam ini. Kita boleh yang mendengarkan boleh lupa, tapi bumi tidak akan pernah lupa yang kita katakan. Dan dia akan berputar di sepanjang orbit, ya, atau frekuensi yang ada di alam ini. Makanya jangan heran, ya, jangan heran dulu seorang astronot Amerika yang bernama Neil Armstrong pergi ke bulan mendengar suara azan. Bukan suara azan yang langsung hari itu, bukan. Itu suara azan yang sudah dilakukan mungkin puluhan tahun sebelumnya. Karena nggak mungkin jarak sekian puluh ribu mil, ya, atau jutaan mil bulan ke bumi, misalkan dari apa, kena nama masjid kita apa ini, Nurul Iman, azannya langsung nyampe ke bulan, enggak juga. Tapi dia berproses. Suara azan ini yang berkumandang, dia akan berputar mengikuti frekuensi udara terus. Pertama di atmosfer, lama-lama keluar dari atmosfer, mengitari. Inilah yang mukjizat Nabi ini. Tamla'u ma bainas sama'i wal kalimat thayyibah. Zikir itu akan terus berkumandang. Setiap itu ada yang mendengarkan dari makhluk Allah, baik itu manusia ataupun hewan ataupun yang lain-lain yang memang beriman, dia akan bertasbih mendoakan. Ini ada penemuan, Pak. Jadi pernah dikaji itu Neil Armstrong dengar azan yang mana ya? Di bumi mana? Ternyata bukan yang langsung hari itu. Ternyata itu pantulan dari suara azan yang sudah dikumandangkan beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada informasi, mohon maaf, ada seorang pakar di Amerika bisa menemukan alat yang bisa mendeteksi suara orang-orang yang sebelumnya. Konon kabarnya dia mendengarkan suara Bilal, termasuk suara baginda Rasulullah SAW. Cuman ini dirahasiakan, Pak. Kalau diungkap dan diproduksi massa, enak bener. Saya pengen dengar Nabi bersabda nih, ngajarin itu kan, puter aja kan. Dan ternyata bisa. Suara ini gak akan hilang. Itulah sebabnya di Al-Quran dibilang apa? Al-kalimah at-thayyibah, ya. Ada kalimat thayyibah, ada kalimat khabisah, ya. Ada kata-kata baik dan ada kata-kata kata-kata baik, kata Allah apa dalam Al-Quran? Itu punya seperti pohon besar, punya akar kuat di bumi dan menjunjung tinggi ke langit. Kan begitu? Maksudnya apa menjunjung tinggi langit? Sampai ke langit itu. Sedangkan kalimat khabisah, kalimat atau kata-kata buruk, itu seperti pohon besar menjulang tinggi tapi nggak punya akar, ya. Rubuh nggak? Rubuh dia lama-lama. Disinilah kita paham mukjizat Al-Quran dan hadis, bahwasanya kata yang terucap dari mulut kita itu akan terekam. Sebelum nanti sebagai bukti di akhirat. Oh, kamu pernah ngomong begini, ngomong begitu, ya. Makanya jaga mulut kita nih. Makanya Nabi ini sangat care sama mulut. Wahai kaum perempuan, jaga mulutmu. Ya, kenapa? Kebanyakan ahli neraka itu dari kaum perempuan. Kenapa? Mulutnya nggak terjaga. Yakfurnal ashirah, kata Nabi, banyak dari kaum wanita tidak berterima kasih kepada keluarga.
Ya. Dalam riwayat lain la yashkurna, tidak ya menghormati, menghargai. Bukan hanya perempuan sebetulnya bicara mulut ini, laki-laki juga sama. Nanti berapa banyak orang yang kelihatan itu rajin ibadah ternyata menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena rusak ibadahnya dengan mulutnya. Ya kan? Yang disebut Nabi apa? Muflis atau muflis. Kan pernah Nabi tanya, ya atadruna manil muflis? Saya sahabatku, tahukah kalian yang namanya bangkrut? Kata para sahabat Nabi, al-muflis indana ma laysa lahu dirham wala mata. Nabi, yang bangkrut itu yang enggak punya duit, enggak punya harta. Kata Nabi, laysa dzakal muflis, bukan itu yang dimaksud dengan bangkrut. Ya. Apa kata Nabi? Man ata yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi ya wa sadaqatihi wa zakatihi summa satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza ila akhirih. Tapi yang bangkrut itu nanti di hari kiamat orang ini bangga dengan membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala sholatnya. Tapi di sisi lain di dunia dia banyak mencaci orang, memfitnah orang, menggunjingkan orang. Belum sempat diselesaikan, bahkan mungkin mengambil harta orang. Belum sempat dikembalikan. Summa ukhidha min hasanati li sayyi'ati, maka pahala-pahala salatnya, ya, puasanya, sedekahnya akan habis diambil untuk membayar dosa-dosanya dia sama orang lain. Hatta namit ma'indah, sampai habis itu pahalanya. Fa ulqiya finnar, maka orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu yang disebut dengan bangkrut. Maka jaga mulut kita supaya salat kita aman. Jaga mulut kita agar pahala sedekahnya aman. Dan mulut bukan hanya kata-kata, bukan hanya dari mulut. Sekarang juga ada kata-kata yang tidak terucap tapi tertulis, yaitu apa? Ini nih, medsos ya. Makanya kalau ada orang menyebarkan fitnah lewat medsos lebih berbahaya dibandingkan orang memfitnah lewat mulut, ya enggak? Hati-hati. Bikin status nih meresahkan warga, yang sholatnya sarungnya sampai melorot ke bawah gitu, enggak sah sholatnya, masuk neraka. Cuman begitu doang dia bilang ini hadisnya ini. Ternyata meresahkan sekampung, meresahkan semasjid atau lebih. Orang begini ini yang nanti akan bertanggung jawab tuh. Iya, karena cuma sekedar menyampaikan begitu. Ya, jadi hati-hati, jangan membuat orang resah gara-gara dia memahami sendiri. Saya termasuk yang paling pasif pakai medsos, Bapak Ibu. Enggak akan men-share saya. Oh, ada apa? Enggak usah di-share. Saya cuma mendoakan yang sakit. Kalau ada musibah saya doakan mereka biar sabar. Kalau ada yang mendapat nikmat kita ucapkan selamat, kan begitu. Atau informasi, selebihnya sudah no. Atau saya menyampaikan boleh, nasihat boleh. Tapi kita sarser yang enggak jelas itu jangan. Anda tidak tahu itu benar dan terbukti berikutnya ternyata salah, Anda termasuk bagian orang yang berbohong. Paham? Selama itu viral maka dosanya itu dapat. Oh iya, kita dapat nih di grup. Apalagi lagi rame pilpres nih. Wow, udah share. Di-share kan oleh kita, dilanjutin nih. Ternyata yang baca sharean kita itu ada 30 orang. 30 orang masing-masing men-share kepada 30 orang lagi. Oh, terus itu, Pak. Enak ya ternyata ya. Jadi dengan medsos kita bisa mendapatkan pahala jariah. Dengan medsos kita bisa juga mendapatkan dosa jariah. Paham? Bijak sekarang, jangan menggampang sarser aja.
Itu di jamaah saya ada yang begitu tuh, tugasannya sarser aja. Ada dia nggak baca dulu, klarifikasi dulu. Iya. Wassalatu nurun, ya tadi tamla ma baina samai wal ardh sudah jelas ya, bahwasannya kalimat thayyibah ini zikir apapun yang kita kumandangkan, kita baca, maka dia akan memenuhi langit dan bumi. Banyak makna yang disampaikan ulama, termasuk zikir yang kita bacakan ini ya menjadi saksi bukti. Yang kedua juga akan menjadi wasilah kita mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah lain yang mendengarkannya. Jangan dikira ketika ada muazin azan tadi manusia mendengarkan, hewan yang mendengarkan pun akan mendoakan. Mohon maaf, yakin nggak? Pernah nggak amati ada anjing ketika kita ada azan berkumandang dia menggonggong? Pernah? Coba buktiin nanti. Pas lagi azan kenceng, yang ada rumahnya mungkin punya anjing sekitarnya itu pasti dia akan menggonggong. Ya, saya udah buktikan Pak itu banyak di berbagai tempat, ada masjid di mana itu. Oh dia, karena dia merespon itu Pak. Dia tahu kalimat thayyibah itu, azan itu. Jadi logikanya kalau anjing aja menjawab, lah kita aja yang manusia nggak jawab kan aneh, iya. Gitu ya. Semua alam semesta ini ketika disebutkan zikir mereka akan mendengar dan mungkin terlontar balasan doa, cuman kita tidak memahami bahasa mereka. Oh Nabi paham, oh ini saya mendengarkan suara tasbihnya pohon ini, itu Nabi dengar. Al-Quran sudah mengatakan banyak ayat dibuka dengan tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Iya. Selalu bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semuanya bertasbih. Kita aja yang kadang-kadang lupa ya. Wassalatu nurun, sedangkan salat itu cahaya. Nah, ini salat disebut cahaya. Ya. Kenapa disebut cahaya? Karena ini akan menerangi terutama di alam kubur. Ya, ada beberapa ayat hadis yang menjelaskan. Ya di antara Nabi sampaikan idza wudi al mayyit inda qabri ya qamatis salatu inda yamini wa qamas siyamu inda yasari ila akhir. Kalau jenazah sudah diletakkan di liang lahat di kubur, maka ketika sudah dibenamkan itu tanah, maka ini amal-amalnya akan keluar. Salat akan menjelma menjadi pelindungnya ya, akan yang menjaganya. Dia berada di sebelah kanannya, puasanya sebelah kirinya, zikirnya sebelah kepalanya. Dia jalan ke masjid untuk sholat atau mengaji, itu akan berada di sebelah kakinya. Begitu semuanya menjadi saksi dan menerangi di kuburnya. Kubur itu gelap Bapak Ibu, zulmun ya. Kalau gitu saya pesan anak saya kalau saya mati nanti pasang listrik 200 watt, nggak ngaruh Bu, Pak, nggak ngaruh, karena alamnya bukan alam dunia, alamnya udah berbeda, alam barzah. Alam barzah kata Imam Al-Ghazali sekat, barzah itu kan sekat. Jadi alam kubur, alam barzah itu sekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu tengah-tengahnya alam kubur. Orang yang sudah ada di alam barzah, dia bisa melihat alam akhirat, dia juga masih bisa melihat alam dunia dengan izin Allah. Jadi kalau mau tahu nih, bapak ibu kita sudah nggak ada, ini mesti lihat kita nih. Ya Allah, anak saya rajin, alhamdulillah ikut pengajian sambil ngopi. Ya, alhamdulillah ngopi sambil ngaji, ya enggak? Ketimbang ngopi doang enggak ngaji. Alhamdulillah ya Allah, ini ada anak saya rajin betul sholatnya. Alhamdulillah anak saya rajin puasa Senin Kemisnya. Bersyukur tuh orang tua yang mati tuh mendapatkan kabar dari Allah. Anakmu itu rajin sholatnya. Anakmu itu soleh. Sebaliknya dia akan bersedih ketika anak-anaknya menjadi orang-orang, mohon maaf, yang tidak soleh. Iya kan? Itu ada hadisnya itu. Bahwasanya Allah akan beritahukan kepada
mereka yang sudah meninggal dari kerabatnya tentang kerabat yang masih hidup. Jadi kalau makanya kata orang tua dulu, kalau kita mau lakukan perbuatan jelek, ingat keluarga itu, bukan hanya yang hidup. Iya. Kan kalau kita berbuat jelek yang malu siapa? Bukan diri sendiri aja kan, tapi keluarga. Coba koruptor yang ketangkep basah, bukan hanya diri dia yang malu, keluarganya juga malu, sedih. Iya, semuanya rusak itu Bapak. Ya. Nah, sholat ini menjadi cahaya ketika kita di alam kubur yang membutuhkan keterangan, penjelasan. Cahaya di sini bisa didefinisikan kita tidak merasa sumpek, tidak merasa kesepian karena ada yang mendampingi dan seterusnya. Ada yang menemani. Ya. Kalau kita lihat kubur itu berapa sih luasnya Bapak Ibu? Pernah lihat kubur ya? Antara yang meninggal Pak RT, Pak Lurah, beda apa sama kuburannya? Oh, kalau Pak Lurah beda nih, kita gedein dikit, nambahin 1,5 meter, nggak ada. Padahal kalau kuburan di Teluk ya, oh pasti diukur bener itu. Oh, ini nggak boleh melebihi nih, jatah. Siapapun yang mati, model kuburannya sama, ukurannya sama, nggak ada yang beda. Coba sesekali kita lihat kuburan, turun ke bawah. Oh, nanti saya di sini. Ini tempatnya di lubang landaknya. Ya. Kalau kita kan banyak kan kuburan pakai lubang landak ya. Tapi kalau di tempat lain kayak di Timur Tengah itu pakai syak di tengah-tengah itu. Kalau kita lubang landak karena kita itu tanahnya bisa digali begitu ya, lahat. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Oh, amal-amal itu akan menjadi cahaya, termasuk sholat. Nah, sholat ini luar biasa, termasuk menjadi indikator kita selamat atau tidak, ya kan? Kata Nabi apa? Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholatuh, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat itu apa? Sholatnya. Kalau bagus sholatnya, maka yang lain ikut. Kalau sholatnya jelek, maka yang lainnya ikut jelek. Maka disebut sholat itu sebagai tiangnya agama. Wasodaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Coba saya ingin jelaskan begini. Idealnya orang yang rajin sholat itu dermawan, iya kan? Tidak pelit, suka sedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan harta yang mewah, ya. Dengan apa yang kita miliki pun kita bisa sedekah enggak? Bisa. Nabi aja bilang ittaqun nar walau bisyaqit tamrah. Jagalah kalian dari siksa neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Ya. Separuh buah kurma apa sih? Jadi sedekahlah dengan apa yang kita miliki. Andai kata itu makanan, sedekahlah dengan makanan mungkin semangkok, sepiring, dengan minuman segelas air. Bahkan ada dalam satu riwayat kata Nabi, nanti ada orang terakhir keluar dari neraka, dulunya dia pernah memberikan 1 gelas minuman kepada orang yang membutuhkan. Ternyata yang membutuhkan ini masuk surga dan dia bersaksi, ya Allah, aku kenal suara si fulan. Kenapa? Dia pernah memberikan saya segelas minum yang bisa menghantarkan saya menjadi hidup. Bagaimana kalau orang itu memberi sesuatu yang lebih dari air? Ya. Makanya kata Nabi apa? Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sedekati a'zamu ajran. Nabi, apa sih sedekah yang paling bagus pahalanya? Apa kata Nabi? Sakyul ma, memberikan air. Ya, jadi kalau masjid kita ini bermasalah airnya, berlomba-lombalah untuk paling pertama yang ngurusin air. Nah, sedekah ini sebagai bukti kenapa? Orang yang rajin sholat otomatis identik dengan orang dermawan. Kalau dia rajin sholat tapi bakhil, bermasalah berarti ini. Ya. Makanya apa kata Nabi? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Ya. Yang namanya orang
dermawan kata Nabi itu dekat dengan Allah, yakin. Dan dekat dengan manusia. Manusia ini suka nggak dengan orang yang suka dermawan, yang sering ngasih? Senang kan? Coba aja besok waktu pileg besok ya. Calon yang paling banyak ngasih itu yang paling banyak nanti itu. Ya, iya pasti dideketin terus kan. Ya mas benar ada buntutnya ya. Iya. Ya kemarin ada yang nanya, Tat ini ada calon yang nyumbang sapi kurban, gimana Tat? Ya ambil aja nggak apa-apa, cuman ada perjanjian kalau dia kalah jangan minta balik sapinya. Ya udah disembelih gimana? Kalau karpet bisa dibalikin ya enggak? Nah kalau sapi gimana balikinnya? Oh duitnya, ya berarti nggak ikhlas. Iya kan? Nah, kenapa? Karena sedekah ini bukti ketika Nabi sampaikan orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Sebaliknya orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Ya, makanya sedekah ini perlu kita lakukan dengan apapun, ya, meskipun dengan air dan seterusnya, dan seterusnya. Saya bersyukur ada masjid-masjid yang menggalakkan acara sedekah ya, atau kajian, pengajian segala macam itu, alhamdulillah insyaallah. Ya, jadi sangat ironi, rajin ibadah sholatnya tapi bakhil, berarti belum selesai di situ. Kenapa? Ketika sholatnya dia itu rajin tetapi sedekahnya tidak, nah, berarti bermasalah. Karena sedekah ini sebagai bukti kesempurnaan sholatnya, sebagai bukti kesempurnaan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk haji, dia haji Pak udah 5 kali tapi bakhil, nggak bener hajinya itu. Iya nggak bener haji. Wal Qur'anu hujjah was sabru dia, sedangkan sabar ini merupakan sinar, artinya apa? Mengalahkan semuanya. Semuanya butuh kesabaran, iya nggak? Sholat butuh sabar nggak? Butuh. Ya, kebaikan butuh kesabaran, sebagaimana kita butuh kesabaran dalam menjaga diri dari perbuatan dosa. Makanya kata Imam Ghazali sabar ada 3, as-sabru ala taatillah, pertama sabar taat kepada Allah, yang kedua as-sabru an ma'siyatillah, sabar menghindari maksiat kepada Allah, yang terakhir as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini kita sabar, ini sholat subuh ke masjid emang nggak sabar. Tadi saya datang ke sini tuh jam 4. Terlalu pagi saya datang tadi. Belum gelap semua nih. Iya, marbotnya belum ada, ya saya nyalain semua. Iya, berarti marbot bangunnya jam 4:30 kayaknya. Iya. Iya. Jadi jam 4 tadi saya kemarin, Pak. Mohon maaf. Siapa yang tadi yang pertama datang? Ah, itu beliau tuh tadi. Saya tuh udah lama, Pak. Bapak kemarin tuh udah 15 menitan lebih. Iya. Jadi begitu Pak, ya. Jadi sabar itu memang menjadi pangkal kebaikan. Menghadapi istri yang kurang baik sabar ya. Menghadapi anak-anak yang agak nakal perlu sabar. Menghadapi tetangga yang kurang baik perlu sabar. Menghadapi penyakit yang kita alami perlu sabar. Waduh, kalau nggak sabar selesai Pak. Ya, saya ini jangan dipikir nggak terapi. Kemarin saya ke Cipanas Pak, terapi. Ya, berapa hari itu nggak apa-apa. Ya ikhtiar namanya juga ya. Ikhtiar itu wajib sesuai kemampuan kita. Sabar itu yang pokok. Nikmati saja sambil berikhtiar. Ya, kenapa? Inna likulli da'in dawa, semua penyakit itu ada obatnya. Cuman 2 kata Nabi yang nggak ada obatnya. Apa? Al-haram wal maut, penyakit tua sama penyakit mati, nggak ada obatnya. Mau cari di ujung dunia pun nggak ketemu. Iya. Tapi kalau sakit yang lain ada obatnya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran ini bisa menjadi saksi baik buat kita ataupun menjadi saksi buruk. Maksudnya apa? Kalau kita baca di dunia ini, kita kaji, kita pahami, kita apalagi kita amalkan, maka Quran nanti bersaksi. Dan bacanya harus benar. Pakai tajwid. Jangan baca sendiri melalui apa? Bacaan doang, enggak belajar dari guru. Quran itu belajar dari guru. Dan 1 huruf yang dibaca dalam Quran adalah 1 kebaikan yang dibalas 10 paha. Bayangkan kalau Bapak Ibu baca 1 hari 1 juz. Wow.
Nanti bawa kalkulator. 1 juz itu berapa huruf ya? Kalikan 10. Banyak bener itu kebaikannya. Iya. Sebaliknya Quran akan menjadi, mohon maaf ya, saksi buruk kalau kita abaikan, cuman ada di pojok lemari hias, tahu? Saya dulu pernah bawa jamaah ya waktu haji. Betul di Madinah itu ada percetakan Al-Quran terbesar di dunia ya. Punyanya Raja Fahad. Ada Quran dicetak seukuran sejadah. Gini nih. Tulisan tinta emas. Harganya kalau dihitung-hitung sekitar 20 jutaan. Itu ada jamaah kita yang mau beli. Saya bilang, Pak, beli buat apa, Pak? Bagus, kayaknya dipasang di lemari. Oh, lemari, Pak. Pikir saya mau dibaca gitu. Apalagi mau disedekain ke masjid. Oh, buat dipajang rupanya. Iya, orang kita senang majang rupanya. Ini bahaya kalau kita cuma Quran banyak di rumah cuma buat pajangan. Nah, ini nanti Quran bersaksi tidak baik, apalagi nggak dibaca. Saya mau tanya, selama hidup berapa kali hatam Quran, Bapak Ibu? Saya mau tanya, berapa kali seumur hidup ini hatam Quran? Kalau nggak pernah hatam, nanti ini termasuk orang yang akan disaksikan tidak baik oleh Al-Quran. Bisa nggak kita hatam sekali seumur hidup? Bisa, kenapa enggak? Kalau yang lancar baca Quran 1 juz berapa menit? Saya mau tanya. Siapa nih yang lancar baca Quran? Berapa? 1 juz berapa menit? Nah, berarti belum pernah baca Quran lancar ini. 1 juz 30 menit, Pak. 30 menit, 1 juz 30 menit kalau lancar. 30, kalau 60 berarti bacanya masih pelatat petot itu. 1 juz itu 30 menit, saya udah buktikan. Ada yang lebih cepat dari 30 menit, berarti dia bacanya al-hadr. Hadr itu pakai cepat. Itu boleh kalau untuk simak yang hafal Quran boleh. Tapi buat ngimamin nggak boleh. Pernah dengar nggak ada orang hataman di 1 hari 1 malam itu atau 1 hari itu bacanya kayak orang nggak kita paham? Itu pakai namanya metode al-hadr. Ada, tapi nggak boleh bisa dibaca untuk baca sholat, nggak boleh. Karena hukum-hukum tajwidnya udah mulai dibedakan. Tapi kalau yang normal 30 menit itu untuk 1 juz. Kalau memang agak sedang 1 jam oke lah. Tapi kalau 1 juz seminggu, ini berarti ada yang salah. Kitanya agak males berarti kan gitu. Kullun nasi yaqdu fa nafsahu wa mubiquha. Setiap orang akan berlalu, semuanya ada gilirannya. Akan mengalami ajal. Nah, nanti dari orang yang berlalu ini ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat ya. Saya kira ini hadisnya ya, secara ringkasnya itu. Kalau ada yang mau bertanya monggo, simpel aja, ini udah jam 6 lewat 10 ya. Baik, terima kasih Ustaz yang